Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saya sungguh senang sekali pada saat ini saya bisa bertemu kembali bersama eh, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Dan pada saat ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran firman Tuhan kita, dan kita akan melanjutkan materi pembelajaran firman Tuhan yang sudah kita mulai minggu lalu dengan tema yang sama, yaitu pneumatologi. Ya. Apa itu pneumatologi? Saya akan ulangi sekali lagi. Pneumatologi ini adalah satu ilmu atau doktrin yang mempelajari tentang Roh Kudus. Ya. Doktrin yang mempelajari tentang Roh Kudus. Jadi, malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua, saudara-saudari sekalian untuk mempelajari pneumatologi bagian kedua, ya, bagian yang kedua. Oke, baik Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, sebelum kita mulai lebih lanjut, saya akan sedikit ambil buku dulu. Oke, baik, kita akan lanjut. Kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini, dan sekali lagi kita akan melanjutkan materi pneumatologi kita, doktrin tentang Roh Kudus. Mengapa kita mau bahas doktrin tentang Roh Kudus ini? Hal ini dikarenakan bahwa kita mau meluruskan berbagai macam konsep, berbagai macam pandangan yang salah mengenai Roh Kudus ini, sehingga setiap orang percaya ini benar-benar memiliki pengetahuan yang benar sesuai dengan Alkitab, cara pandang yang benar terhadap firman Tuhan, ya, terhadap firman Tuhan, terhadap doktrin tentang Roh Kudus ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih Tuhan, mari kita sama-sama memberikan hati dan pikiran kita, dan kita mau mengisi, ya, diri kita dengan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari malam hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi bekal rohani bagi kita semua. Oke, baik. Saya akan langsung masuk ke dalam materinya, ya. Jadi pneumatologi, ya, adalah ilmu yang mempelajari tentang Roh Kudus. Banyak hal yang bisa kita pelajari tentang hal ini. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kepribadiannya. Mengapa penting kita mempelajari kepribadian Roh Kudus ini? Hal ini dikarenakan masih banyak orang percaya saat ini, orang Kristen, ya, bukan orang percaya tapi orang Kristen yang meragukan bahwa Roh Kudus ini adalah sebuah pribadi, ya, yang meragukan bahwa Roh Kudus ini yang berkata bahwa Roh Kudus ini hanya sebuah atau hanya roh saja, tetapi bukan sebuah pribadi. Dan minggu lalu kita sudah menjelaskannya dan semua sudah terjawab dalam pendalaman Alkitab kita minggu lalu. Dan malam hari ini saya mau mengajak kita semua membahas satu topik, ya, yaitu tentang keilahian Roh Kudus. Nah, ini mengapa penting juga? Ini subtopik atau subtema kita, karena tidak sedikit juga orang-orang meragukan keilahian Roh Kudus, dan banyak dari antara orang-orang hari ini, ya, yang tidak percaya Roh Kudus adalah Allah. Maka tidak percaya Roh Kudus adalah Allah. Oleh sebab itu, lewat malam hari ini kita ingin memperbaiki konsep ini, ya, sehingga kita menemukan titik atau benang merah yang sesuai Alkitab, yang sesuai dengan firman Tuhan jelaskan pada kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian yang
Terkasih dalam Tuhan, kita akan mulai pembelajaran kita pneumatologi. Ya. Nah, tadi malam hari ini kita mau mempelajari tentang keilahian Roh Kudus. Ya, keilahian Roh Kudus. Nah, kalau kita percaya Roh Kudus ini adalah Allah, bisakah Alkitab atau kita membuktikan bahwa Roh Kudus ini memiliki sifat-sifat ilahi? Kalau dia adalah Allah, harusnya Roh Kudus juga memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, sifat-sifat ilahi. Nah, oleh sebab itu malam hari ini kita akan lihat dari Alkitab sifat-sifat ilahi apa saja yang dimiliki oleh Roh Kudus. Nah, yang pertama kita lihat di dalam kitab Ibrani. Kitab atau surat Ibrani. Surat Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu sekalian yang menyaksikannya malam hari ini. Ibrani 9 ayat 14 berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya sama Tuhan, dari ayat 14 ini kita dapatkan bahwa firman Tuhan menjelaskan atau memberikan keterangan kepada kita bahwa Roh Kudus di sini adalah kekal. Nah, salah satu sifat ilahi Roh Kudus yang bisa membuktikan bahwa Roh Kudus adalah Allah adalah sifat kekalnya, ya, sifat kekalnya. Jadi Roh Kudus memiliki sifat kekal. Ini artinya Roh Kudus adalah Allah, ya. Kalau dia memiliki sifat-sifat keilahian, salah satunya kekal. Nah, ini membuktikan bahwa Roh Kudus adalah Allah, ya. Sekaligus menyangkal pendapat orang-orang banyak hari ini, Roh Kudus bukanlah Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita lihat dari ayat tadi dikatakan roh yang kekal, artinya Roh Kudus adalah Allah. Oke, kita lihat yang kedua. Dalam Lukas pasal 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35, ya. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Oke. Sifat ilahi Roh Kudus yang kedua adalah Maha Kuasa, ya, Maha Kuasa. Ini tercatat di dalam Lukas 1 ayat 35 ini. Oke. Kita sudah melihat dua sifat ilahi yang sekaligus akan membantu kita menjelaskan, memberikan penjelasan yang lengkap malam hari ini bahwa Roh Kudus adalah Allah, ya. Roh Kudus adalah Allah karena dia memiliki sifat-sifat Allah ini, kekal dan maha kuasa. Oke, kita lihat lagi. Yang ketiga ada di dalam Mazmur pasal 139, ya. Mazmur pasal 139. Oke. Mazmur pasal 139. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan ini dan Bapak Ibu sekalian silakan menyimak di Alkitabnya. Ada 7 ayat, ya. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku.
Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Oke, dari 7 ayat ini kita dapatkan secara khusus di ayat yang terakhir, ayat 7 tadi, bahwa Roh Kudus itu, ya, Roh Allah itu maha hadir. Dan Daud tahu persis dia tidak bisa lari, ya, tidak bisa menjauh dari Roh Allah itu kemanapun. Dan tercatat sini bahwa Allah, ya, maha tahu, menyelidiki dan sebagainya. Nah, ini sifat maha hadir ini, ya, adalah salah satu sifat Roh Kudus atau Roh Allah yang sekaligus membuktikan bahwa Roh Kudus adalah pribadi sekaligus adalah Allah, ya, sekaligus adalah Allah. Oke, kita buka dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-10 dan ke-11. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Dengan demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Nah, sifat Allah, sifat ilahi Roh Kudus yang keempat yang bisa kita lihat di sini adalah maha tahu, ya, maha tahu. Jadi Roh Kudus adalah Allah yang maha tahu. Jadi kalau hari ini ada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, organisasi-organisasi tertentu yang berkata Roh Kudus bukanlah Allah, melainkan hanya tenaga aktif Allah. Nah, ini sudah terpatahkan lewat apa? Lewat pembelajaran kita di awal ini tentang sifat-sifat ilahi yang dimiliki oleh Roh Kudus. Yang pertama, dia kekal. Yang kedua, dia maha kuasa. Yang ketiga, dia maha hadir. Yang keempat, dia maha tahu. Keempat sifat ini saya yakin dan percaya sudah lebih daripada cukup membuat kita memahami tentang kepribadian keilahian Roh Kudus. Ya. Oke, baik. Saya pikir sampai di sini Bapak Ibu semua, saudara-saudari semua sudah bisa memahaminya, ya. Karena ini mudah sekali dipahami karena ada dan tercatat di dalam Alkitab itu sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, selain sifat-sifat ilahi yang dimiliki oleh Roh Kudus, kalau memang Roh Kudus adalah Allah, seharusnya selain sifat, Roh Kudus juga memiliki pekerjaan ilahi yang bisa membuktikan bahwa dia adalah Allah. Nah, bisakah Alkitab memberitakan kepada kita hari ini apa-apa saja pekerjaan ilahi yang dilakukannya sehingga membuat kita percaya bahwa dia adalah Allah? Kita lihat satu persatu. Ayub, ya. Nah, Ayub pasal 33. Ayub pasal 33 di situ, ya. Saya sudah kasih tahu, sudah kasih clue di situ pencipta. Tapi kita akan lihat Ayub di sini. Supaya kita tambah paham dan tahu di mana ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal itu. Dan Bapak Ibu semua, Anda boleh menggarisbawahi, mencatat dan sebagainya untuk memberikan keterangan supaya kalau nanti ada orang bertanya, Anda bisa menjawabnya dengan mudah, ya. Nah, ayat yang keempat. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nah, dari sini kita dapatkan hal pertama yang kita ketahui bahwa Roh Kudus selain dia memiliki sifat-sifat ilahi,
dia juga memiliki pekerjaan ilahi. Dan pekerjaan ilahi yang kita dapatkan di Ayub pasal 33 ayat 4 ini adalah Roh Kudus adalah pencipta. Ya. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ya, jadi jelas di sini bahwa Roh Kudus atau Roh Allah itu adalah pencipta. Salah satu pekerjaan ilahi yang dimiliki oleh Roh Kudus. Kita lihat yang kedua, Roma. Ya. Roma pasal 8. Roma 8 ayat 11 kita baca. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Oke, di dalam Roma pasal 8 ayat 11 kita dapatkan satu lagi pekerjaan ilahi yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah memberikan hidup. Ya, ini mirip dengan pencipta tadi. Pencipta, dan Ia juga memberi hidup kepada manusia. Memberi hidup. Ini pekerjaan ilahi yang menyatakan kepada kita bahwa Roh Kudus adalah ilahi. Dia Allah, meskipun dia dipanggil roh, disebut roh, tapi tidak membuat menghilangkan identitas dia sebagai Allah. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut di situ ya. Yang ketiga, masih dalam Roma 8 ayat 11 ini. Tadi sudah kita baca, selain dia memberikan hidup, maka Roma 8 ayat 11 ini juga memberikan keterangan kepada kita bahwa roh itu membangkitkan. Jadi ini adalah pekerjaan ilahi yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Dan karena Roh Kudus ini adalah Allah, maka dia mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Sebab dia adalah Allah. Membangkitkan, memberikan hidup, menciptakan. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan dasar ilahi. Nah, 2 Petrus, kita lihat 2 Petrus di sini. 2 Petrus pasal 1 ayat 21. 2 Petrus pasal 1 2 Petrus pasal 1, ayat yang ke-21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21 ini kita temukan, kita dapatkan bahwa Roh Kudus ini juga bernubuat. Ya, oleh dorongan Roh Kudus. Jadi, ini adalah pekerjaan ilahi, ya, pekerjaan ilahi. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan. Tadi kita sudah lihat sifat-sifat ilahi. Kita juga barusan melihat pekerjaan-pekerjaan ilahi dari Kristus. Bukan Kristus tapi Roh Kudus. Nah, ini dari dua hal ini kita sudah bisa membuktikan ya bahwa Roh Kudus adalah Allah. Lewat sifat-sifat Allah yang dimilikinya, lewat pekerjaan-pekerjaan ilahi yang dilakukannya. Nah, bisakah Bapak Ibu sekalian memberikan penjelasan kepada kelompok-kelompok tertentu yang meragukan, yang tidak percaya bahwa Roh Kudus adalah Allah? Harusnya bisa. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat, menyaksikan pendalaman Alkitab kita malam hari ini. Nah, kita mau memberikan satu kebenaran kepada setiap orang yang meragukan keilahian Roh Kudus. Dan jangan sampai kita juga ragu akan Roh Kudus. Dia adalah Allah, ya. Dia adalah Allah.
dan dia memiliki sifat-sifat Allah. Dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah karena dia adalah Allah. Kita lanjutkan. Nah, Yohanes 3 ayat 5. Injil Yohanes pasal 3 ayat 5. Saya akan bacakan di sini. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah." Pekerjaan roh yang selanjutnya adalah melahirbarukan, meregenerasi. Setiap orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Kristus, maka langsung dimateraikan saat itu juga oleh Roh Kudus, ya. Dan Roh Kudus juga meregenerasikan, melahirbarukan kita. Mengapa kita disebut sebagai orang kudus? Karena Roh Kudus yang Tuhan berikan. Mengapa kita disebut ciptaan baru? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena sebelum kita diselamatkan, maka kita ini sebenarnya adalah disebut anak iblis, orang berdosa. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, ada sesuatu yang berubah di situ. Yang pertama, status kita berubah menjadi orang kudus, anak Allah. Karena Yesus Kristus dan karena Roh Kudus. Ya. Dan kita disebut sebagai ciptaan yang baru. Karena Tuhan memberikan kita Roh Kudus di dalam hati kita. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, saya rasa kita semua sudah bisa mengerti dengan baik ya pekerjaan-pekerjaan ilahi yang dilakukan oleh Kudus. Dan Matius 12 ayat 28. Ini kita semua sudah sering membaca ini pasti. Matius pasal 12 ayat yang ke-28. Oke, saya akan bacakan untuk kita semua. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, Roh Kudus Matius 12 ayat 28 ini Roh Kudus mengusir setan. Nah, hari ini banyak orang tidak paham apa itu kerasukan, apa itu depresi. Nah, dulu pun saya tidak paham, tapi ketika saya mempelajari Alkitab dengan benar, akhirnya saya dapatkan bahwa kerasukan itu berbeda dengan orang yang sedang mengalami depresi. Dulu lama sekali ketika saya masih duduk di bangku sekolah, ya, ketika ada acara camping kemah pramuka di satu sekolah, dan ada beberapa teman-teman saya ini mengalami kejang-kejang dan oleh kakak-kakak pembina pramuka ini diklaim sebagai kerasukan setan dan sebagainya. Ya. Dulu saya percaya karena saya tidak mengerti. Tapi sebenarnya hari ini ya lewat kebenaran firman Tuhan bahwa setiap orang yang kerasukan itu tidak seperti orang sedang kejang-kejang gitu ya. Mereka yang kerasukan adalah mereka yang dikuasai oleh iblis, ya. Normal berbicara, bisa diajak berkomunikasi dan sebagainya. Nah, mereka yang kejang-kejang itu sebenarnya masuk ke dalam ranah depresi atau mengalami tekanan jiwa, tekanan yang sangat dalam batinnya sehingga membuat dia tidak mampu melepaskan atau mengalihkan itu dan akhirnya membuat dia depresi. Akhirnya membuat dia kejang-kejang dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat sini ya. Jadi bagaimana cara mengusir setan pada orang? Kalau orang kerasukan setan, ya setan akan hilang dari orang tersebut jikalau orang tersebut menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Loh, bagaimana orang kerasukan bisa menerima Tuhan Yesus? Nah, ketika orang kerasukan, ada momen-momen tertentu nanti ketika dia tidak kerasukan lagi. Nah, di masa-masa dia tidak kerasukan normal dan sebagainya seperti itu, nah disitulah peluang di mana bisa disampaikan Injil kebenaran, Injil keselamatan kepada mereka. Supaya apa? Supaya ketika dia menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pribadi dalam hatinya dengan sungguh-sungguh, maka sudah ada Roh Kudus dalam hatinya. Dan iblis tidak lagi bisa menguasainya.
Jadi tidak perlu juga ditengking, tidak perlu juga ini kan nggak perlu. Kalau selama dia belum bertobat dan percaya Tuhan Yesus, maka iblis bisa saja menguasai dia. Tapi kalau orang tersebut sudah percaya Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamatnya, dia dimateraikan dengan Roh Kudus. Artinya adalah dia sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Materai itu menggambarkan tanda milik, ya. Sudah menjadi milik Tuhan Yesus dan tidak ada lagi yang bisa menguasainya selain oleh Allah sendiri. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan ya. Baik, kita akan lanjutkan. Kita sudah melihat sifat-sifat ilahi dari Roh Kudus. Kita sudah melihat pekerjaan-pekerjaan ilahi dari Roh Kudus. Seharusnya ini sudah membuat kita paham dan mendapat mereka yang tidak percaya Roh Kudus adalah Allah ini seharusnya sudah terpatahkan lewat argumentasi Alkitab. Selanjutnya, nah, Roh Kudus dinyatakan sebagai Allah. Nah, ini lebih eksplisit lagi ya. Yang pertama, kita buka dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 5. Nah, ini cerita tentang Ananias dan Safira. Kita lihat ayat 3 dan 4 ya. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Ayat 4. "Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Di dalam ayat yang ke-3 itu dipakaikan istilah mendustai Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-4 dipakaikan istilah mendustai Allah. Artinya mendustai Roh Kudus itu sama dengan mendustai Allah. Atau kesimpulannya Roh Kudus sama dengan Allah. Ini simpel sekali untuk dipahami. Mudah sekali untuk dipahami. Anda bayangkan, mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah. Itu sama dengan Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Karena mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah. Oke, jadi Alkitab menyatakan Roh Kudus itu Allah. Tetapi entah mengapa hari ini banyak orang tidak bisa memahami, tidak bisa atau tidak mau mengerti akan hal ini. Padahal Alkitab sudah jelas-jelas sekali memberitahukan kepada kita satu informasi kebenaran yang begitu luar biasa di sini. Kalau ada yang berani membantah firman Tuhan ini, sebenarnya bukan karena dia tidak paham, tapi dia sengaja ingin menentang Allah dengan cara menentang firman-Nya dan tidak menerima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hatinya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal 3. Oke. Kita lihat 2 Korintus pasal 3 ayat 17. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. "Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan." Kita lihat di sini. Tuhan adalah roh. Ya. Dan Tuhan sama dengan roh itu maksudnya. Jadi artinya Roh Kudus adalah Tuhan. Dan Tuhan adalah Roh Kudus. Oke. Jadi simpel sekali ya, mudah sekali untuk dipahami di sini. Alkitab menyatakan Roh Kudus sebagai Allah. Dari 2 ayat ini saja sudah lebih daripada cukup. Artinya Roh Kudus sama dengan Allah. Atau Roh Kudus adalah Allah. Oke. Selanjutnya. Nah, menjelaskan Roh Kudus adalah Allah, kita harus bisa melihat hubungan Roh Kudus dengan Allah Bapa dan dengan Allah Anak. Ya. Apakah hubungan mereka?
Kita lihat firman Tuhan di sini. Nah, hubungan Roh Kudus dengan amanat agung. Nah, ini kita bisa lihat di dalam Matius, Injil Matius pasal 28, pasal terakhir ya. Di Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dan 20. Ini ayat yang sangat-sangat terkenal oleh orang Kristen ya. Oke, Injil Matius 28 ayat 19 dan 20 saya akan bacakan untuk kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, kita dapat lihat di sini bahwa Roh Kudus memiliki hubungan yang luar biasa dengan Allah Bapa dan juga dengan Allah Anak, yang menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Dalam hal ya, di sini dalam hubungan Roh Kudus dengan amanat agung. Disebutkan dalam baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus di sini. Ya. Nama Roh Kudus disandingkan dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di sini. Ini sama dengan bahwa ada sebuah kesetaraan baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu dijelaskan dalam formula baptisan ini di dalam amanat agung ini. Oke, yang kedua, hubungan Roh Kudus dengan berkat rasuli. Oke, kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 14. Oke, kalau dalam ini ya, kalau di dalam Alkitab terjemahan Lembaga Kitab Indonesia itu ayat 13. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, King James Version-nya ada ayat yang ke-14 ya. Oke, jadi ayat 13-nya ya. 2 Korintus 13 ayat 13 ya. Saya ini yang saya tulis ini adalah dalam versi bahasa Inggrisnya. Enggak apa-apa. Pak Bisma punya yang dalam versi bahasa Indonesianya. Ini ada di ayat yang ke-13 ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, perhatikan, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi ketiga pribadi Allah di sini disebutkan dalam berkat rasuli di sini. Jadi baik Allah Bapa, Allah Anak maupun Allah Roh Kudus, ketiganya adalah sama, setara ya. Satu dengan yang lainnya. Oke. 1 Yohanes, kita lihat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Saya tidak tulis di sini, tapi Bapak Ibu sekalian bisa ikut bersama-sama saya membuka ayat ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, ini ayat yang sangat-sangat luar biasa menjelaskan tentang kesatuan ketiga pribadi Allah ini. Memang mereka 3 pribadi, tetapi bukan 3 Allah, melainkan satu. Apanya yang satu? Mereka satu disebut Allah. Mereka punya kuasa yang sama. Mereka punya otoritas yang sama. Yang membedakan ketiga pribadi Allah ini adalah tugas mereka masing-masing. Oke? Jadi dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dikatakan ketiganya adalah satu. Ya. Satu setara atau sama dengan sama. Oke. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 4 sampai 6. Kita buka sama-sama. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai dengan 6. Hubungan Roh Kudus dengan jemaat lokal ya. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 6. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh.
Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Perhatikan ayat 4 disebut satu roh, ayat yang kelima disebut satu Tuhan, dan ayat ke-6 disebut satu Allah. Allah adalah satu. Jadi ketiganya sama. Kalau ketiganya sama berarti Roh Kudus adalah Allah. Kalau ketiganya satu, Roh Kudus sama dengan Allah. Artinya mereka yang menyatakan Roh Kudus lebih rendah daripada Allah, daripada Bapa maupun Yesus Kristus adalah mereka yang sedang menuntun orang-orang pada tahap yang menyesatkan, menentang Roh Kudus, ya, menyesatkan orang dengan mengajarkan Roh Kudus bukan Allah, menyesatkan orang dengan mengajarkan Roh Kudus lebih rendah tingkatnya daripada pribadi Allah yang pertama dan pribadi Allah yang kedua. Nah, ini adalah sebuah kesesatan, pengajaran yang salah, yang menyimpang dari Alkitab. Kita lihat bahwa mereka adalah satu, sama. Yang membedakan ketiga pribadi Allah ini adalah tugas mereka. Oke, bagus sekalian yang saya kasih Tuhan. Oke, saya pikir cukup sampai di sini dulu ya pendalaman atau pembelajaran firman Tuhan kita. Nanti minggu depan kita akan sambung. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Anda boleh masuk atau datang mampir ke dalam channel YouTube kami di GBIA Depok Official, ya, yang saya tampilkan di sini. Nah, di dalam channel ini ada banyak sekali video-video pembelajaran yang lainnya yang Anda bisa pelajari, Anda bisa bisa sharekan kepada teman, saudara, untuk mempermudah mereka memahami kebenaran firman Tuhan. Dan silakan Anda datang, ya. Dan jangan lupa bagi Anda yang baru pertama kali datang ke channel YouTube GBIA Depok Official ini, Anda tolong nyalakan tombol lonceng di YouTube Anda supaya Anda dapat update terbaru kalau ada video-video pembelajaran lainnya yang akan kita masukkan di dalamnya. Baik, Bapak Ibu jemaat sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, malam hari ini kita cukupkan sampai sekian dan minggu depan kita akan sambung lagi karena materi tentang pneumatologi ini masih banyak. Jadi kita tidak usah paksakan habis malam hari ini, kita sedikit-sedikit pelajarinya, yang penting kita bisa memahami, mengerti tentang pribadi Roh Kudus ini dengan baik. Minggu lalu kita sudah bahas tentang Roh Kudus adalah pribadi. Meskipun disebut roh, dia adalah pribadi. Malam hari ini kita sudah dikelirkan, dijelaskan dengan mantap. Roh Kudus meskipun dia roh, tapi dia adalah Allah. Dia setara dengan Bapa, setara dengan Yesus Kristus. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, kiranya pembelajaran firman Tuhan malam hari ini bisa berguna, bermanfaat bagi kita semua, dan kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita. Selamat malam dan Maranatha.